Bloodpree adalah sebuah perusahaan daging budaya yang sangat sukses. Kesuksesannya banyak membuat orang lain iri. Mantan presiden memasukkan mata-mata untuk menjadi pengawal kepercayaan CEO perusahaan BF. Dia mendapatkan kepercayaan penuh setelah terluka melindungi sang CEO cantik berhati dingin. CEO BF ini susah sekali percaya kepada orang lain. Terlebih, banyak orang yang berupaya merebut BF darinya. Bahkan rekan seperjuangannya sendiri mengkhianati. Dan kali ini cucu serta mantan menantu mantan presiden. Jadi bagaimanakah kelanjutan perjuangan CEO BF ini melindungi perusahaannya? Ini dia alur cerita drama Bloodpree. Chaewon pun dilumpuhkan oleh pihak polisi setelah dikira membunuh rekannya sendiri Hosong. Ia ditundukkan ke tanah, padahal Chaewon sudah berusaha menyuruh para polisi itu untuk mengejar pelaku aslinya. Karena tidak digubris, Chaewon lalu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. DNA yang ada pada diri Chaewon pun langsung keluar sehingga para polisi itu dengan mudahnya terlempar. Namun, di sana Chaewon masih bertanya kepada para polisi apa mereka baik-baik saja, dan ia memilih untuk menyerahkan diri. Tidak lama kemudian, pihak BF melaporkan kepada Jayu jika salah satu pengawalnya ada yang tewas dan yang satunya menjadi tersangka. Jayu langsung bergegas memberitahukan pengacaranya, Jung Hae-den, jika pihak BF akan menanggung semua kompensasi Hosong. Lalu setelah itu ia pergi ke kantor polisi. Namun ternyata Hae-den, pengacara Jayu, rupa-rupanya adalah mata-mata dari ketua Sonu. Dialah yang selama ini memberitahukan lokasi Jayu maupun lokasi para pengawalnya. Dan mereka sebenarnya ingin membunuh Chaewon, namun kali ini mereka gagal. Hae-den merasa ia akan ketahuan karena Jayu bukanlah wanita yang bodoh. Ia berniat untuk melarikan diri. Namun ketua Sonu memberitahukan tidak akan ada bukti jika Hae-den menjadi mata-matanya. Jikapun ketahuan, Hae-den harus bisa menyangkalnya. Sementara itu, pria misterius itu mulai menghilangkan jejaknya. Ia membakar habis mobilnya dan mulai membersihkan jejak-jejaknya. Bahkan, ia merubah tampilannya menjadi seorang wanita agar tidak dikenali. Sonuje merasa khawatir terhadap apa yang terjadi. Terlebih, ini semua dilakukan oleh ayahnya. Jika sampai pria misterius itu tertangkap, otomatis ayahnya juga ikut tertangkap. Ketua Sonu menyuruh putranya untuk segera mencari pria itu agar ia tidak buka mulut. Sebagai Perdana Menteri, Sonuje kemudian menelpon kepolisian untuk mencari tahu tentang peristiwa yang terjadi. Dari sana, ia tahu pihak polisi salah menangkap orang dan ia juga tahu pengawal yang mereka tangkap rupanya telah melempar para polisi ke udara. Sonuje kemudian melihat isi rekaman video penyerangan itu dan dengan jelas ia melihat Chaewon memiliki kekuatan super. Sonuje kemudian merasa CEO BF Yoon Jayu benar-benar luar biasa karena sudah mewujudkan semua impian masa kecilnya. Sementara itu, Jayu pergi ke kantor polisi. Di sana, Jayu menyesal telah mengutus mereka berdua dan membuat Hosong harus tewas. Lalu Chaewon dituduh menyerang polisi. Chaewon lalu menjelaskan jika ia saja tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas dan kemudian lengannya membuat polisi terlempar. Lalu mereka berdua membahas bagaimana pria misterius itu tiba-tiba mengetahui keberadaan Chaewon dan Hosong. Awalnya, pria itu menyamar menjadi anggota grup untuk mendekati Kim Shin-gu. Dia juga memberikan alamat palsu. Siapa yang telah memberitahukan jika pada hari itu Chaewon dan Hosong pergi ke tempat grup tersebut. Apalagi lagi Jayu dikhianati oleh karyawannya sendiri. Chaewon mendengar jika pria misterius itu menyebut dirinya adalah pria jalanan. Orang jalanan berarti orang bayaran. Kemungkinan dia juga yang membunuh Kim Shin-gu dan semua yang ia lakukan bukan karena alasan pribadi. Sebelum pergi, Chaewon kemudian membisikkan sesuatu kepada Jayu.
Setelah itu, Jayu langsung memakai kacamata AI Yongsil. Ia bertemu dengan kepala polisi dan kemudian pergi ke kantornya untuk melihat rekaman video penyerangan tersebut. Sebenarnya, Jayu tidak ingin melihat rekamannya. Hanya saja, dengan kacamata Yongsil, Jayu bisa mengirim hasilnya kepada Onsan, di mana Onsan langsung mencari tahu plat mobil pelaku dan dengan jelas melihat siapa pelakunya. Sementara, kepala polisi bersikap agak sombong karena sudah bisa mengambil isi video tersebut dengan menelpon pusat kendali. Padahal, dari kacamata Jayu saja, ia sudah tahu plat mobil dan wajah pelaku. Lalu kemudian memberitahukannya kepada pihak polisi yang membuat kepala polisi bingung. Dari mana CEO BF itu mendapatkan informasinya? Sementara itu, Sohee merasa bersalah telah membuat desain jas yang salah karena pria misterius itu menikam Hosong di bagian celah jas tersebut. Jika saja desainnya tidak seperti itu, mungkin Hosong bisa selamat. Padahal saat mendapatkan jas tersebut, Hosong begitu bersemangat. Akhirnya, Chaewon pun bisa bebas. Para polisi di sana menyindir Chaewon karena bisa bebas berkat koneksi. Chaewon mengira Jayu lah yang telah membebaskannya. Namun rupanya ia salah. Chaewon dijemput paksa oleh Perdana Menteri Son Woo-jae yang ingin mencari tahu apa yang ditanam oleh BF di dalam tubuh Chaewon. Ia yakin BF tidak hanya menyelamatkan Chaewon, tapi menjadikannya sejenis android. Chaewon bingung apa maksud Perdana Menteri itu. Melihat Chaewon berpura-pura tidak tahu apapun, Son Woo-jae langsung melemparkan pisau ke arah Chaewon. Namun dengan mudah, Chaewon bisa menghindar. Chaewon lalu berkata, jika BF memberikannya jas sensor yang sangat bagus, jasnya anti peluru dan membuatnya lebih kuat. Son Woo-jae tidak percaya dengan ucapan Chaewon. Ia berkata, jika Chaewon sudah bersikap kurang ajar. 누가 앞이라고 말장난을 해? Chaewon lalu menanyakan balik tentang pria bernama Kir yang dituduh sebagai pelaku pengeboman. Melihat dari raut wajah Son Woo-jae, Chaewon yakin Son Woo-jae sebenarnya tahu sesuatu. Terlebih saat Chaewon tahu setelah penangkapan Kir, keluarga Kir pergi ke luar negeri dan hidupnya dijamin oleh seseorang. Mereka mendapatkan visa dari Korea. Siapa lagi orang yang bisa menerbitkannya jika bukan Son Woo-jae? Son Woo-jae berpikir mungkin Chaewon sedang menuduhnya. Tapi sebenarnya pertanyaan Chaewon yang asli adalah, apakah Son Woo-jae berusaha membunuh mantan Presiden Lee Moon-gyu, kakeknya sendiri? Lee Moon-gyu adalah orang yang sangat benci dengan BF. Jika ia terus menjadi presiden, maka ia akan berusaha menutup BF. Padahal ayah dan Son Woo-jae sendiri sangat menyukai perusahaan budidaya daging itu. 이거 완전히 미쳤네. Tentu saja Son Woo-jae langsung menganggap Chaewon gila. Tidak mungkin ia membunuh keluarganya sendiri, terlebih itu adalah kakeknya. Chaewon kemudian berkata itu berarti yang bukan darah daging dari mantan presiden, yaitu ayahnya Son Woo-jae, Ketua Sonu. Pada saat itu, Son Woo-jae tidak terima dengan semua perkataan dari Chaewon. Ia kemudian mengajak Chaewon berduel, dan akhirnya hidung Son Woo-jae mengeluarkan banyak sekali darah, di mana Son Woo-jae mengalami hemofilia atau pendarahan berlebih. Son Woo-jae kemudian menyuruh Chaewon untuk segera pergi dari tempatnya. 꺼지라고. Setelah Chaewon hendak pergi, Jayu kemudian muncul setelah mencari tahu kemana Chaewon dibawa oleh Son Woo-jae. Son Woo-jae langsung terkesan dengan Jayu. Selama ini, CEO BF itu tidak tertarik dengan siapapun, apalagi dengan laki-laki. Namun demi Chaewon, Jayu berusaha untuk melindunginya. Apa yang sebenarnya Jayu lindungi? Apalagi kalau bukan, Jayu telah membudidayakan organ manusia di dalam tubuhnya Chaewon. Jayu kemudian berkata jika ia tidak menyembunyikan apapun. Di hadapan Son Woo-jae, ia mengaku memang telah membuat pengobatan abadi untuk manusia. Tapi jika Son Woo-jae ingin melihatnya, ia harus merubah undang-undang terlebih dahulu. Maka setelah itu, BF akan mengumumkannya kepada dunia. Son Woo-jae tidak mau Jayu mengumumkannya kepada orang-orang di luar sana, karena ia hanya ingin menguasainya seorang diri. Jayu pun tidak setuju meskipun ia berhasil membuat cara untuk awet muda atau hidup tidak merasakan sakit. Manusia tetap tidak bisa menghindari dari yang namanya kematian. Lagi pula, mengapa Son Woo-jae ingin menikmati keabadian ini sendirian tanpa berbagi dengan orang lain? Apakah selama ini Son Woo-jae sebagai seorang pemerintahan tidak mencemaskan masyarakatnya? 운운하지만 정말로 걱정되는 게 그겁니까? Son Woo-jae berucap,
Ia ingin Jayu menganggap organ-organ budidayanya sebagai barang yang dijual. Jadi, hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya. Orang miskin yang tidak bisa membelinya akan hidup sebentar saja. Jadi tinggallah mereka para orang kaya. Karena menurutnya, untuk apa orang-orang miskin itu hidup lebih lama? Penderitaan mereka hanya akan semakin panjang. Jayu sungguh tidak percaya seorang Perdana Menteri bisa berkata seperti itu. Apalagi Sonuje malah menawarkan dirinya sendiri untuk dijadikan proyek BF selanjutnya agar ia juga mempunyai kekuatan seperti Chaewon. Jika Jayu tidak setuju, maka ia akan memakai jabatannya untuk membedah proyek BF alias Chaewon dan menyita semua tindakan ilegal BF. Jayu tentu saja tidak akan goyah, meskipun Sonuje bersikeras mengancam akan membuat Jayu kehilangan segalanya karena sekarang Sonuje sudah menunjukkan sifat aslinya. 피눈물 쏟기 전에 나한테 매달리라고. 그동안 쓸만한 인간인 척하느라 수고했다. Jayu kemudian memberitahukan Chaewon jika benar Haedenlah mata-matanya. Sebelumnya di kantor polisi, Chaewon membisikkan jika Hosong mengetahui semua jadwal Jayu dari Haeden. Padahal sebenarnya Jayu sama sekali tidak pernah memberitahukan Haeden. Lalu dari mana Haeden bisa tahu dengan jadwalnya Jayu? Jayu lalu memberitahukan hal ini kepada rekan-rekannya yang lain. Onsan kemudian memancing Haeden jika sebenarnya pria misterius itu telah tertangkap. Haeden kemudian berlari ke dalam toilet untuk memberitahukan seseorang. Namun sayangnya, ia malah tertangkap oleh Hong Se-ip dan juga Onsan. Pada saat itu, Haeden pun diinterogasi. Onsan mengejek Haeden jika Haeden pasti tidak sempat memikirkan kenapa tiba-tiba Onsan menyuruhnya datang ke lokasi penangkapan pelaku. Onsan bertanya, siapa kira-kira yang diberitahukan oleh Haeden, tapi Haeden tetap tidak mengakuinya. Jayu lalu bertanya berapa banyak Haeden dibayar oleh ketua Sonu, atau jika bukan uang, apakah Haeden mempunyai hubungan dengan ketua Sonu atau dengan Sonuje. Namun kira-kira apakah mereka berdua akan melindungi mata-mata yang mereka tangkap? 총리가 정해든 씨도 네가 뭔데? Pada saat interogasi itu, Chaewon bertanya kepada Haeden yang juga mengagetkan Jayu jika ia tahu sebenarnya Haeden lah yang telah memasukkannya menjadi pengawal BF, di mana Chaewon diperintahkan untuk mencari tahu siapa yang telah melukai Presiden Lee Moon-gyu. Namun sebenarnya alasan mereka memasukkan Chaewon bukan karena itu. Mereka ingin mengambil BF, tapi sayang ketua Sonu dan juga Sonuje salah orang. Chaewon tidak seperti mereka. Ia lalu menggertak dan mengunci tubuh Haeden lalu menanyakan siapakah orang yang telah membunuh Hosong dan berapa lama Haeden bekerja sama dengan ketua Sonu atau Sonuje. Tapi Haeden tetap tidak mau bicara. Ia hanya memohon kepada Jayu untuk dilepaskan. 대체 언제부터 겁이 붙어 있었던 거야? Jayu lalu meminta Chaewon agar ia tidak menyakiti Haeden. Namun menurut Onsan, itu masih belum sebanding dengan apa yang telah Haeden lakukan. Ia sudah membunuh banyak orang. Meski Chaewon berhenti menyakiti Haeden, bukan berarti Jayu akan melepaskannya. Karena sekarang Jayu perlu penjelasan dari Chaewon. Di sana, akhirnya Chaewon mengaku jika semua ini bukanlah kebetulan. Ia memang ditugaskan kemari dengan satu alasan, yaitu mencari tahu apakah Jayu sebenarnya pelaku tindakan teroris di barak, dan selama ini pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Semuanya telah diatur sampai akhirnya ia tahu siapa Jayu sebenarnya dan juga mimpi Jayu. Jayu tidak percaya semua yang dilakukan Chaewon hanyalah sandiwara. Namun Chaewon berkata ia tidak berpihak kepada siapapun. Ia hanya ingin mencari tahu yang sebenarnya. Setelah mengenal Jayu dan juga melihat penderitaan yang Jayu alami, ia tahu Jayu tidak seperti mereka. Ia juga tidak pernah memberikan informasi BF kepada siapapun, apalagi kepada pihak Lee Moon-gyu. Yang ia mau tahu hanya satu, siapa pelaku terorisme yang menyebabkan anak buahnya tewas. Tapi Jayu yang sudah terlalu sering dikhianati oleh rekan-rekannya menolak untuk percaya kepada Chaewon. Ia kemudian memecat Chaewon hari itu juga. Pada saat ini, Sohee menggunakan teknologi input antar komputer dan otak manusia. Jadi, Sohee memperlihatkan foto-foto yang terkait dengan kejadian di BF dan apa yang akan digambarkan oleh otak Haeden. Namun di sana, Haeden berusaha untuk menolak sehingga agak sulit mendeskripsikan apa yang Haeden rekam di otaknya. Tapi, ada beberapa yang mereka bisa lihat, seperti kasus kematian pria peternak yang jatuh ke atas mobil Jayu, di mana ternyata Haeden lah yang merencanakan ini. Jayu pun datang
datang dan memberitahukan Hayden jika ia sudah lapor ke pihak kepolisian, di mana mata-mata yang menyusup ke kantor BF, di mana mata-mata itu adalah dalang di balik kematian pengawalnya, sehingga ketua Sonu akan mencari Hayden bagaimanapun caranya. Pikirkan bagaimana orang-orang akan tahu jika ketua Sonu sedang berusaha mencari mata-mata yang masuk ke dalam perusahaan Blood Free. Hayden kemudian berkata jika semua yang Jayu impikan tidak akan berjalan sesuai dengan rencananya. Dan menurut Jayu, tidak apa jika ia gagal, lemari pendingin di dalam perusahaannya cukup banyak untuk membuang jasad Hayden ke dalamnya. 넌 죽을 생각도 하지 마. Tidak hanya Hayden, Jayu juga meminta Onsan untuk mengendalikan chip di telinga Chaewon. Mereka harus tahu apakah Chaewon memang berkata benar atau tidak. Meski sedikit dihianati, tapi Jayu tetap menyuruh Yongsil untuk mengirim alarm kepada Chaewon begitu aplikasi di BF mati. Pada hari itu, tentu saja Son Woo-jae mulai mengatur langkahnya untuk menyerang BF. Dimulai dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh para menteri. Di sana, Son Woo-jae berkata jika keresahan para petani mulai berdatangan. Bahkan sudah banyak petani dan peternak yang mati bunuh diri karena BF. Ia berbohong mengaku bertemu dengan CEO BF sebelum rumor daging BF penuh kuman itu menyerbak. Tapi rupanya CEO BF itu tidak peduli dan hanya mementingkan keuntungan, sehingga ia ingin polisi melakukan penyelidikan terhadap perusahaan budidaya daging tersebut. Ia melakukannya agar perusahaan BF yang selama ini didukung pemerintah mengevaluasi dirinya dan mengoreksi dirinya agar lebih baik. Padahal ini hanyalah tujuan Son Woo-jae agar Jayu takut kepadanya. 그럴 수 있죠. Sementara itu, Jayu pergi ke rumah Chaewon untuk mengambil barang-barangnya. Saat itu, Jayu teringat saat ia berada di rumah ini bersama dengan kedua pengawalnya itu. Hosong yang ceplas-ceplos selalu bertanya apapun kepada Chaewon yang setaunya ingin menjual rumahnya ini karena ia ingin membiayai keponakannya yang berada di Amerika. Rupanya, keponakan Chaewon sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Dari kecil sudah ia biayai dan ia rawat semenjak ayah dari keponakannya itu tidak mau lagi bertanggung jawab. 도저히 기록이 못하겠다고. Sementara Chaewon kemudian pergi ke pemakaman Hosong, di mana di sana ia bertemu dengan Onsan. Onsan menyindir Chaewon, apa Jayu terlihat teroris di mata Chaewon, tapi Chaewon tidak memperdulikannya. Ia hanya ingin menyelesaikan misinya mencari pria misterius itu, dan ia berkata kepada Onsan jika kemungkinan Kim Shin-gu telah dicuci otaknya. Selama penyelidikannya, Chaewon tahu sebenarnya Kim Shin-gu tidak pernah terbuka dengan siapapun, bahkan di dalam grup kanker tersebut. Namun selama di sana, pria misterius itu selalu mendekatinya, hingga tiba-tiba Kim Shin-gu tidak pernah lagi bergabung ke dalam grup kanker lagi. Meski Onsan menerima dan percaya info yang diberikan oleh Chaewon, tapi ia tetap tidak bisa memaafkan bagaimana Chaewon menyelidiki Jayu sebagai seorang teroris. Memang, dari dulu orang-orang selalu curiga kepada mereka dan mereka hanya bisa diam saja. Padahal, Jayu juga korban atas tindakan teroris tersebut. 남의 일이 아니었잖아. Setelah itu, Onsan pergi ke lab. Ia lalu mencoba memberikan Hayden makan. Tapi, Hayden menolak dan menyuruh Onsan untuk pergi saja karena ia malu terlihat berantakan di hadapan pria yang ia sukai. Untungnya, Onsan tidak mudah untuk dipermainkan. Ia hanya ingin Hayden berkata jujur kepadanya. Kepada siapa? Hayden mengirimkan pesan. Hayden berkata, ia mengirim kepada temannya. Mereka pernah bertemu di kolam renang dan di sana temannya itu mendekatinya terlebih dahulu, lalu memperlakukannya dengan baik. Onsan lalu teringat dengan kata-kata Chaewon jika Kim Shin-gu dicuci otaknya dalam waktu singkat. Apa jangan-jangan Hayden juga dicuci otaknya oleh pria misterius itu? Pada saat itu, Jayu menyuruh Yongsil untuk mengirim surat kepada pihak pemegang saham BF jika perusahaannya akan menjual saham yang relatif lebih murah. Hal ini dilakukan untuk mencegah merger ilegal yang dilakukan oleh pihak luar. Ia juga memohon kepada pemegang saham untuk membantu bersama-sama melindungi perusahaan BF. Ini adalah kesempatan terakhir Jayu untuk menyelamatkan perusahaan yang telah lama ia bangun. Singkat cerita, Jayu menghubungi pihak media dan akan segera menyiarkan berita terbaru dari BF dan semua media pun sudah bersiap di tempat yang sudah ditentukan.
Dan ketika waktunya tiba, sebuah gambar AI Jayu pun muncul di mana-mana. Jayu memberitahukan jika perusahaannya telah berhasil membudidayakan organ-organ manusia kecuali otak, di mana ini adalah proyek rahasia BF bernama organoid. 저와 동시대를 살아가시는 모든 분께 오가노이드. Sederhananya, BF telah berhasil meniru organ-organ manusia. Namun, proyeknya masih belum sempurna dan harus melakukan beberapa uji klinis. Dan Jayu ingin meminta bantuan kepada masyarakat yang punya penyakit sulit untuk disembuhkan bergabung bersamanya dan menjadi sukarelawan uji klinis. Ia akan membiayai semua biaya operasi dan melakukan serangkaian uji kesesuaian sebelum operasi dimulai. Di sana, Jayu mengaku jika 2 tahun yang lalu ia pernah melakukan uji klinis kepada pasien kanker, namun berujung gagal. Kali ini, ia akan berusaha lagi dan akan menjanjikan 2 hal kepada para sukarelawan. Pertama, ia akan bertanggung jawab penuh secara hukum. Kedua, Jayu akan menjadi orang pertama sebagai subjeknya, yang mana langsung membuat semua rekan-rekan Jayu terkejut karena hal ini sama sekali belum mereka bicarakan. 제가 먼저 제안의 오장육부를 Sementara, Sonuji tidak terima dengan rencana Jayu. Ia lalu membuat konferensi pers untuk tidak mendukung keputusan BF karena ia hanya ingin mencari umpan agar perusahaannya untung. Sebagai seorang pemerintah, ia melarang keras masyarakatnya untuk bergabung dan menjadi sukarelawan BF. Intinya, BF hanya mengiklankan produk mereka saja dan produknya itu masih belum sempurna. Sementara, Onsan mencoba menghubungi Jayu, namun tidak diangkat-angkat. Tiba-tiba ia teringat dengan wanita yang ia lihat di ingatan Hayden. Jika ternyata wanita itu adalah adik dari peternak yang mati bunuh diri di atas mobil Jayu, dan kemudian ia langsung mencari alamat wanita tersebut. Sementara Jayu kembali ke kantor dan di sana ia bertemu dengan Chewon. Karena khawatir Chewon tidak mau Jayu yang menjadi subjek untuk membuktikan jika organoid BF benar adanya. Chewon bisa menjadi buktinya. Karena benar, Chewon adalah subjek pertama BF yang berhasil. Tapi, Jayu menolak. Ia harus membuktikan kepada musuh-musuhnya jika ia benar. Dan ia akan menunjukkan jika ia tidak lemah. 날 제압할 수 없다는 걸. 뭘 알겠는데요? Lalu setelah itu, Chewon pergi ke rumah Lee Moon-gyu. Di sana ia berkata jika Lee Moon-gyu bisa berjalan jika ia mau menjadi sukarelawannya Jayu. Tapi menurut Lee Moon-gyu, Chewon sudah berkata tidak sopan. Bukan tanpa alasan, menurut Chewon, Jayu bukanlah target mereka. Ia ingin segera berpindah target ke putri Lee Moon-gyu sendiri alias ibu Sonuje, mantan istri ketua Sonu. Chewon sepertinya mencurigai keluarga Lee Moon-gyu sebagai dalang teroris tersebut dan hal itu membuat Lee Moon-gyu merasa terhina. Ia lalu menyuruh Chewon untuk pergi dari sana. Sementara saat pergi, Chewon dengan jelas mendengar jika Lee Moon-gyu mengirim pesan teks kepada putrinya. Chewon tidak akan berhenti menuntaskan misinya yang sebenarnya, yaitu mencari pelaku pengeboman yang telah membunuh rekannya dan juga membunuh Hosong. Meski ia harus menghadang ibunya Sonuje pun, ia tetap harus mencari tahu dalang di balik kematian teman-temannya. 노래하신 일로 들으니 말씀이 있습니다. 무슨 일이죠?